Di Indonesia, gerakan Meatless Monday diperkenalkan dengan dukungan dari Jalin Foundation sejak akhir tahun 2021. Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang memiliki kekayaan sumber pangan nabati, namun masih rendah dalam konsumsi sayur dan buah. Selain itu, gerakan ini juga berupaya menangani masalah kesehatan, terutama penyakit kronis seperti obesitas, penyakit jantung, kolesterol tinggi, gangguan ginjal, dan penyakit tidak menular lainnya yang banyak dialami oleh masyarakat di daerah perkotaan. Gerakan Meatless Monday hadir di Indonesia sebagai bagian dari upaya perubahan gaya hidup untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola makan sehat dan ramah lingkungan. Sebagai sebuah inisiatif, Meatless Monday memahami berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengubah pola hidup mereka, seperti kurangnya informasi, adanya miskonsepsi atau hoax yang beredar, terutama mengenai pangan nabati, serta minimnya sistem dukungan. Kehadiran Meatless Monday di berbagai komunitas telah memberikan dorongan positif bagi individu yang ingin memulai gaya hidup yang lebih sehat dan ramah lingkungan dengan menyediakan informasi, tips, resep nabati, serta berbagai kegiatan edukasi interaktif lainnya. Karena tugas kuliah yang mengharuskan aku untuk mengembangkan aplikasi yang berdampak bagi lingkungan. Saat itu aku tuh lagi bingung aja, isu apa yang aku bisa olah selain pengolahan limbah. Terus aku ketemu gerakan ini, ternyata gerakan ini bisa berpengaruh bagi lingkungan dengan mengurangi konsumsi daging 1 minggu 1 kali. Jadi aku itu kenal Meatless Monday karena waktu itu aku lagi riset tentang flexitarian diet. I was very interested in flexitarian diet because I saw this was such an easy solution to combat climate change. Itu sejak ada informasi dari Slow Food International kepada kita di Slow Food Community. Kemudian pada tahun 2021 kami mencoba untuk saling kontak dengan Meatless Monday Indonesia. For me at least, I see climate change as a problem yang super prevalent and juga lagi super parah ya sekarang, kayak udah hampir levelnya kritis ya bisa dibilang. And I see this is one of the easiest solutions for us to move as a collective because it's so easy, it's affordable, and also it costs the least changes in our day-to-day life and lifestyle. Oh, ternyata bisa ya dengan kita makan lebih sehat, mengurangi makan daging, itu ternyata ada dampaknya buat lingkungan itu, makanya yang membuat saya jadi tertarik untuk mempraktekkan konsep ini. Rasanya lebih fit, lebih sehat, lebih segar ketika kita menjalankan aktivitas gitu. Berbeda ketika kita dengan mengkonsumsi daging berlebihan dengan kita mengkonsumsi daging secukupnya. Jadi dengan kita makan makanan sayur-sayuran itu akan lebih baik untuk bumi, untuk tanah air kita. Konsumsi hewani itu semakin banyak konsumsi hewani, semakin banyak juga emisi gas karbon yang kita sumbang nih ke lingkungan kita. Jadi kenapa penting? Karena tadi kita harus ngurangin emisi gas karbon itu biar lingkungan tuh lebih bagus lagi, karena dampaknya juga ke kita sendiri. Meatless Monday itu sebenarnya juga adalah salah satu cara yang mudah untuk mengurangi konsumsi hewani tadi dengan cara hanya 1 hari aja kok untuk nggak konsumsi hewani, sedangkan yang lain tuh masih bisa. Dengan bergabung dengan MMI, tentu saja kita tidak hanya bergabung secara organisasi kerjasama, namun juga kita menginternalisasi program ini kepada para staf dan tim di Rise Foundation. Kami lebih memilih makanan yang jauh lebih sehat dan bagaimana kita menerapkan Meatless Monday di keseharian kami. Sebagai sebuah organisasi, perlahan program ini membantu kita untuk lebih aware sama isu-isu lingkungan di sekitar kita. Jadi kita belajar tuh tentang jejak karbon, kayak carbon footprint. Nah, program ini jadi salah satu pemantik di organisasi kita. Sebenarnya gara-gara aku sadar sih sebagai salah satu generasi muda di Indonesia, jadi harus membawa dampak ke lingkungan sekitar aku, dan juga sebenarnya menjadi concern aku juga sih melihat iklim di Indonesia ini udah semakin tidak stabil, kualitas udara juga dan kualitas air bersih juga semakin berkurang. Jadi kenapa enggak kalau sebagai salah satu Gen Z ya membawa dampak gitu bagi generasi-generasi seterusnya dengan cara mempromosikan gerakan Meatless Monday Indonesia ini. Aku
jadi request ke orang tua aku untuk lebih sering masak sayur, karena aku udah ikutin Meatless di hari Senin dan keterusan jadinya aku lebih sering pengen makan sayur dan buah-buahan. Aku lebih aware dengan makanan yang aku konsumsi dan aku juga lebih explore dengan makanan lokal plant-based. Setiap hari Senin saya coba sharing masakan-masakan nabati yang saya buat di Instagram saya, dan kemudian itu cukup mendapat komentar dan feedback yang baik dari follower saya gitu. Ada juga yang kemudian tagging saya, "Vin, aku udah masakin ini gara-gara lihat postingmu," gitu. Jadi saya suka karena bisa ikut menginspirasi mereka dengan konten-konten yang saya buat. Dengan pola makan saya dan keluarga adalah kami jadi lebih peduli dengan masakan yang lebih sehat, masakan yang lebih banyak sayur. Jadi saya banyak bikin masakan-masakan di rumah yang mengkombinasikan sayur dengan protein tadi nabati seperti tempe, tahu, jamur, kacang-kacangan. Kemudian itu juga mempengaruhi pola kami ketika memilih makanan. Kalau kita lagi hangout, lagi weekend di luar itu juga gitu. Bisa nggak ada sayurnya gitu. Kalau nggak kita skip cari yang restoran lain yang mereka nyediain sayuran. Itu ngaruh sih ke kita. Anak saya jadi semakin suka sayuran gitu. Untuk pengeluaran itu otomatis kita jadi lebih bisa berhemat karena kan kalau daging ayam itu kan lebih mahal pastinya dibandingkan kalau kita belanja sayuran. Jadi selain masakan yang kita olah juga lebih sehat untuk kesehatan tubuh kita, itu juga bersahabat untuk dompet gitu. Aku jadi lebih open to different food and also different cuisines. Lebih sehat, dan sekarang sih saya itu kalau nggak ada sayur itu saya merasa ada yang kurang dari makanan saya. Untuk dari gerakan Meatless Monday ini sendiri juga kita juga sudah mulai memasukkan ke dalam kurikulum kita. Jadi kita mulai mengajari untuk siswa-siswa baru kita untuk mengenal tentang apa itu plant-based, apa itu meatless. Jadi kenapa kok itu penting dalam kehidupan? Kenapa? Karena tidak dipungkiri bahwa masih banyak orang tidak mengerti bahwa keberlangsungan lingkungan hidup itu sangat penting ke depannya untuk kita semua. Terutama sebagai chef. Kenapa? Karena kita sebagai chef, kita memasak menggunakan bahan-bahan yang berasal dari lingkungan. Jika lingkungan ke depannya kita tidak bisa sustainable, apalagi kita. Manusia juga tidak bisa sustainable ketika lingkungan itu juga tidak bisa sustain. Meatless Monday itu malah hemat gitu. Jadi saya nggak harus bayar mahal-mahal, tapi saya sudah sehat. Jadi tidak lebih mudah lelah. Karena banyak juga serat yang dikonsumsi dan juga ada zat gizi lainnya lebih banyak. Dan selain itu, dari tadi yang member-member eating juga udah mulai menerapkan Meatless Monday atau mulai mengurangi konsumsi hewani, itu juga tadi kita lebih banyak nih makanan yang kita konsumsi, ragam makanan yang kita konsumsi, dan untuk kita sendiri bisa lebih rasanya lebih bugar gitu. Dan ada rasa kayak accomplish gitu, udah ngurangin emisi gas karbon yang ada di lingkungan. You are is what you eat gitu. Orang muda saat ini hanya melihat makanan sehat itu makanan yang mahal. Padahal di sekitar kita banyak sekali bahan pangan lokal yang kemudian bisa dijadikan makanan yang sehat, bergizi, dan menarik. Karena perubahan-perubahan kecil itu bisa berdampak besar. Lebih ke small steps matters ya. Jadi setiap langkah kecil yang kita ambil dalam kehidupan kita, tentunya dalam segi kesehatan dan lain sebagainya, itu sangat berarti juga, dan kenapa enggak untuk kita memulai dari saat ini, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Teman-teman, gaya hidup sehat itu investasi kita di masa depan, jadi kita harus ngelakuinnya dari sekarang. Start small, right? Start with one meal a day or one day of the week. And you will slowly realize that it does actually do you good because your body feels cleaner, better, and so is the environment. Jadilah bagian dari perubahan untuk planet yang lebih baik. Alam yang kita nikmati harus kita jaga, karena apa yang kita tanam itu yang kita petik. Jaga alam kita supaya kita bisa menikmati alam ini dengan baik dan bisa mewariskan kepada anak dan cucu kita. Go Meatless Monday. Go Meatless Monday. Go Meatless Monday. Good for you, good for the planet.